Ayo. Ya, hujan, nggak usah sekolah deh. Abang nggak inget laguku ya? Lagu? Hei, Sinopal, jangan menyerah. Ayo sekolah, jangan menyerah. Karena hujan aja, bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya. Jangan lupa doa. Shalalala ya ya kudat. Shalalala ya ya kudat. Shalalala ya ya kudat. Jangan menyerah. Semuanya. Nah, tadi sudah perkenalan dan sudah diberikan video sinopal. Ayo sekolah, jangan menyerah. Nah, jadi teman-teman semua jangan kalah oleh kartun ya. Kartun aja kalau hujan mereka bisa have fun gitu untuk sekolah gitu kan. Mereka bisa semangat untuk sekolah gitu. Bagaimana caranya? Kita juga saat pandemi seperti ini harus semangat untuk sekolah. Nah, namun dari situ apakah pas online pembelajaran kita kondusif? Apa tidak ya? Apakah materinya masuk atau tidak ya? Nah, seperti yang kita tahu, di sini saya akan memberikan tips-tipsnya agar kelas menjadi kondusif. Sebelum kita ke tips-tipsnya, kita juga harus tahu apa sih yang membuat kelas tidak kondusif? Apakah dari muridnya atau bahkan dari gurunya? Kok dari gurunya? Ya mungkin guru tersebut membuat muridnya bosan atau mengantuk gitu. Apa mungkin dari muridnya yang tidak ingin belajar? Nah, itu harus dipertanyakan kenapa murid tidak ingin belajar gitu. Jadi, kita juga seorang guru seperti yang kita tahu gitu, pastinya memiliki tugas untuk mengajar peserta didiknya dan membuatnya memahami ilmu yang kita ajarkan kepadanya. Jadi jangan asal-asalan kita mengajar kepada peserta didik. Misalkan kita mengajari matematika, misalkan 1 tambah 1, dan kita tidak mengetahui materinya gitu, 1 tambah 1 tuh 2 gitu, malah kita jawab 3 gitu. Nah, murid juga jadi bingung gitu pas diajarkan oleh guru tersebut. Muridnya bingung, gurunya juga bingung karena belum memahami materi yang akan diajarkan. Lanjut, seorang guru juga gitu atau pendidik harus gitu atau untuk gitu membuat sebuah rangkaian belajar mengajar yang berbeda. Kok bisa sih harus berbeda gitu? Kenapa? Nah, apa sih gitu? Kenapa guru tuh harus berbeda cara mengajarnya? Karena kita menjelaskan di depan pun harus memiliki sedikit variasi gitu, mendidik saat mengajar di depan kamera atau di depan kelas, karena sedang pandemi seperti ini berarti kita online gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu agar membuat siswa itu lebih menyenangkan belajar gitu online, dan kita juga tidak tatap muka dan kita hanya di handphone, misalkan membuat video untuk murid seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa gitu guru sebagai seorang pendidik harus dan bahkan wajib mencari variasi metode mengajar yang lebih baik dan tidak membosankan gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan membosankan, ya pasti kelas tidak akan kondusif. Bahkan murid-muridnya pun mungkin mengantuk pas belajar bersama kita gitu. Kalau misalkan cara mengajarnya membosankan seperti itu. Dan itu pengalaman pribadi sih. Kalau misalkan diajarkan oleh guru yang membosankan, ya kita ngantuk atau bahkan kita mengobrol dengan teman-teman kita. Nah, kalau misalkan kita sudah mengobrol dengan teman-teman kita, berarti itu berisik gitu.
berisik dan menjadi yang lainnya pun tidak kondusif untuk belajar dan si kelas menjadi ricuh gitu. Seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi itu dengan variasi metode belajar di sini adalah sekali gitu. Cobalah untuk selalu membahas pelajaran. Tetapi buatlah suasana kelas yang tadinya misalkan kita belajar serius. Tapi cobalah kita buat kelas menjadi lebih santai dan juga agar tidak monoton gitu. Tidak terus-terusan belajar itu harus serius, dan kita juga harus memberikan bagaimana kelas agar kondusif tapi tidak membuat ricuh gitu, seperti itu. Nah, caranya bagaimana sih gitu kan agar membuat kelas ini tuh tidak ricuh gitu, atau misalkan membuat kelas tuh kondusif tapi tidak serius gitu. Yang pertama yaitu memiliki sifat humoris. Kenapa ya harus memiliki sifat humoris? Nah, sekarang saya ingin bertanya gitu, siapa sih yang gak suka sama guru yang lucu gitu dan bisa bikin ketawa, daripada guru yang hanya serius gitu? Bahkan seperti itu terus-terusan mungkin akan membuat peserta didik takut gitu kan, dan jadi malas belajar. Guru belajar sama guru ini takut, malas masuknya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga humoris juga termasuk ke salah satu gitu ya. Hubungan siswa dan guru itu erat gitu, dekat. Dan juga mungkin siswa kalau misalkan ada masalah di rumahnya dan murung di kelasnya bisa cerita gitu ke kita, karena kita tidak memilih-milih gitu ya. Dan juga kita juga tidak terlalu serius dan tidak bikin takut siswa gitu. Jadi kita juga bisa memahami bagaimana kondisi siswa gitu dengan cara kita humoris. Tips yang kedua yaitu berikan perhatian yang sama pada semua siswa. Terkadang seorang guru hanya memperhatikan siswa yang pintar-pintar saja gitu di kelas, sementara yang notabene-nya misalkan mohon maaf kurang pintar gitu malah diabaikan gitu. Nah, sikap seperti itulah yang terkadang membuat siswa merasa dikucilkan, dan akhirnya bukan tidak mungkin dia bisa membenci guru tersebut serta membuat onar di kelas. Nah, itulah mengapa penting bagi seorang pendidik memperhatikan semua siswanya tanpa ada sedikit pun unsur membedakan. Nah, yang ketiga yaitu perbanyak interaksi dengan memancing ide siswa gitu. Dalam sebuah kelas tentu tidak hanya dibutuhkan guru yang mengajar dan berpendapat, tetapi juga harus ada peran siswa untuk menyalurkan ide mereka. Jadi jangan sampai kita itu memberikan materi terus materi gitu, namun kita tidak memancing siswa tersebut gitu. Mungkin siswanya dapat ide yang lebih bagus gitu, siapa tahu kan, makanya kita harus pancing ide tersebut. Nah, disitulah tugas seorang guru sebagai pendidik untuk mempercayai kemampuan masing-masing anak serta memacu gitu mereka untuk berani berpendapat. Jadi kalau misalkan siswanya sedang berpendapat, jangan sampai kita bilang salah. Kamu salah. Jangan sampai kayak gitu, kamu betul. Namun, alangkah lebih baiknya seperti ini. Nah, seperti itu, jangan sampai kamu salah. Jangan sampai, itu akan membuat mental siswanya itu down dan tidak mau lagi untuk berpendapat. Nah, seperti itu
tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk kita nanti sebagai seorang pendidik. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.